Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi keadilan serta kesejahteraan untuk semua warganya. Namun dalam realitas sosial, masih banyak tantangan yang dihadapi. Satu di antaranya adalah praktik korupsi yang merajalela di berbagai sektor, termasuk dalam pelayanan publik. Fenomena ini menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk gereja Katolik, yang memiliki peran penting dalam membentuk nilai moral masyarakat. Sebagai agama yang mengedepankan keadilan dan kebenaran, Katolik menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Gereja Katolik tidak hanya memberikan ajaran spiritual, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Oleh karena itu, dalam menghadapi isu korupsi dalam pelayanan publik, Gereja Katolik memiliki pandangan yang jelas mengenai bagaimana seharusnya umat beriman bersikap dan bertindak. Dalam ajaran Katolik, keadilan dan kejujuran merupakan nilai utama yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, serta menjunjung tinggi martabat sesama. Namun, realitas di Indonesia masih jauh dari nilai tersebut. Satu di antaranya tercermin dalam praktik korupsi yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam institusi penegak hukum seperti kepolisian. Satu di antara isu sosial yang menjadi sorotan adalah kebiasaan oknum polisi yang meminta uang kepada masyarakat ketika mereka membutuhkan jasa kepolisian. Praktik ini menjadi bentuk korupsi yang merugikan banyak orang, terutama masyarakat kecil yang kesulitan mendapatkan keadilan tanpa harus membayar sejumlah uang. Dalam hal ini, Gereja Katolik menentang keras segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sebab tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dan cinta kasih. Gereja Katolik melalui ajaran sosialnya menegaskan bahwa korupsi adalah dosa yang serius karena merusak tatanan sosial dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Katekismus Gereja Katolik dalam nomor 2409 menyebutkan bahwa segala bentuk ketidakjujuran, penipuan, atau pemerasan merupakan tindakan yang bertentangan dengan perintah Allah. Dalam kitab suci, Allah dengan tegas menolak ketidakadilan sebagaimana tertulis dalam Amsal bab 17 ayat 23. Orang fasik menerima suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Ayat ini dengan jelas mengutuk tindakan menerima suap yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Dalam kepolisian, praktik meminta uang untuk memberikan pelayanan justru mengkhianati tujuan utama keberadaan institusi tersebut, yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat. Jika penegak hukum sendiri tidak menciptakan ketidakadilan, maka sistem hukum negara menjadi lemah dan masyarakat semakin kehilangan kepercayaan. Sebagai umat Katolik, kita tidak boleh tinggal diam terhadap fenomena ini. Gereja memanggil setiap orang beriman untuk bersikap aktif dalam membangun keadilan sosial. Satu di antara cara yang dapat dilakukan adalah dengan tidak ikut serta dalam praktik suap sekecil apapun. Meskipun seringkali masyarakat merasa terpaksa memberikan uang agar urusan cepat selesai, kita diajak untuk tetap berpegang teguh pada prinsip moral yang benar. Selain itu, gereja juga mengajarkan pentingnya memberikan pendidikan moral kepada generasi muda. Pendidikan dalam keluarga dan sekolah Katolik harus menanamkan nilai kejujuran dan integritas sejak dini, agar budaya korupsi dapat diberantas dari akar. Para pemimpin gereja juga perlu lebih berani menyuarakan kritik terhadap sistem yang korup, serta mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Gereja Katolik tidak hanya sekadar mengutuk korupsi, tetapi juga menawarkan solusi berdasarkan ajaran Kristiani. Adapun solusi yang bisa diterapkan adalah meningkatkan transparansi dalam institusi kepolisian melalui reformasi struktural. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk lebih berani melaporkan tindakan korupsi yang mereka alami atau saksikan. Di samping itu, gereja menekankan pentingnya doa dan refleksi sebagai bagian dari perjuangan melawan ketidakadilan. Dengan berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk tidak tergoda melakukan sesuatu yang salah, serta memiliki keberanian untuk melawan ketidakbenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita semua dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Ini berarti kita harus berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan bebas dari korupsi. Dengan terus mengupayakan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, kita bisa membawa perubahan yang nyata dan membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan demikian, isu sosial seperti korupsi dalam pelayanan publik, khususnya di kepolisian, harus tetap diperjuangkan agar keadilan dapat ditegakkan. Gereja Katolik melalui ajarannya memberikan pedoman bagi umat untuk tidak tinggal diam, melainkan menjadi bagian dari solusi. Jika semua orang beriman menjalankan nilai kasih dan keadilan, maka harapan untuk Indonesia yang lebih bersih dan bermartabat dapat terwujud. Selain itu, peran aktif umat Katolik dalam politik juga menjadi bagian dari solusi dalam memerangi korupsi.
Dengan memilih pemimpin yang berintegritas dan memperjuangkan keadilan, kita dapat membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih. Gereja juga mengajak umatnya untuk turut serta dalam gerakan sosial yang bertujuan untuk memberantas korupsi, baik melalui pendidikan maupun partisipasi dalam organisasi yang menegakkan keadilan sosial. Penting juga bagi setiap individu untuk terus membangun kesadaran akan bahaya korupsi melalui diskusi dan penyuluhan di lingkungan sekitar. Dengan cara ini, kita dapat membentuk budaya yang menolak segala bentuk ketidakjujuran dan menanamkan nilai etika yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran dalam kehidupan sosial dan tetap setia pada ajaran Kristus dan memperjuangkan keadilan di tengah masyarakat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.